perataan pemakaian alat berat segala macam penataannya. Iya. Ya. Itu biaya sendiri semua. Biaya sendiri semua. Pemirsa, hari ini kita tim Momo Meracau melalang Buana kembali agak jauh ke arah barat kota Pangkal Pinang. Nah, kenapa kita ke Bangka Barat? Karena kebetulan ada hal yang sangat menarik bagi tim Momo Meracau untuk membahas satu tempat yang kita ketahui bahwa ya mungkin bagi ada yang belum tahu bahwa di sini ada salah satu tempat yang sedang dikelola oleh seorang yang menurut kami luar biasa hebat, ada Bang Mulyadi. Bang Mulyadi benar ya namanya? Bang Mulyadi, beliau ini menggarap satu tempat wisata rencananya. Bukan rencana, sudah dikelola beliau selama ini. Nah, kami akan bertanya salah satu, dan tempat ini namanya BMI, ya Bang ya? Bang, pengen tahu Bang Mul, apa yang dimaksud dengan BMI itu Bang? BMI itu awalnya kita ngobrol gitu sama rekan kita sebulan. Iya. Jadi kemudian nama ini BMI itu singkatan dari Bukit Mantan Indah. Bukit Mantan Indah. Indah. Kenapa harus mantan? Mantan itu karena di sini diapit oleh dua bukit. Oh, dua bukit yang di belakang bukit, kita ini. ya, di kanan Bukit Manik. Oh, ini Manik. Manik, sini Yang Gantan. Oh, Gantan. Gantan. Jadi kita singkat jadi Mantan. Ya. Agak seger-seger juga loh ngomong mantan. Agak ngelesnya itu ya sudah, kalau istri kan kita bilang mantan pacar. Oh gitu ya. Agak ngeles. Agak ngeles ya. Yeah. Oh, jadi PMI itu namanya tadi Bukit Mantan Manik. Manik Gantan. Manik Gantan Indah. Yeah. Oh gitu. Jadi ada ini disebut BMI. Yeah. Oke. Awal muasal BMI ini sendiri berdiri kapan Bang? Pengenalan nama di 2017. 2017. Ya, penataan lahannya itu kemarin kita awalnya di 2015. 2015. Itu mulai untuk digarap. Ya, itu kita bermitra dengan reklamasi Filipina. Oke. Lahan ini pasca bekas tambang, bekas TI, awalnya hancur. Oh, ini hancur. Berapa hektar Bang? Ini reklamasi kita 35 hektar. Sekitar 35 hektar. Ya. Sekarang sudah menjadi hak kelola BMI. Ya. Oke. Jadi kita ada pembebasan lahan, kebetulan ada kebun kita di sini, pembebasan lahan bekas kolong TI apa segala macam. Oke. Terus kita ajukan ke PT Timah untuk dilakukan reklamasi. Oke. Dilakukan reklamasi. Jadi administrasi desanya atas nama saya pribadi. Oke. Ya. Kewajiban PT Timah kan untuk melakukan reklamasi Iya. Bekas tambang Timahnya. Ya. Terus kita lakukan penataan reklamasi, kita lakukan PT Timah. Oke. Terus tapi penanaman ininya kita inisiatif sendiri. Itu penanamannya. Kita tata, kita ambil manfaat lain. Jadi awalnya reklamasi itu berhubungan dengan penghijauan. Oke. Ya. Nah, kita ini kan inisiatif sendiri, pemanfaatan lain seperti kita bikin peta sawah, tambak ikan, pemberian ikan, kolong pancing. Oke. Nah, dan ada kolong pancing sama kolong wisata. Oh, Ya. itu menggunakan anggaran pribadi. Itu pribadi. Luar biasa Bang. Karena cukup bagi kami ya Bang, bagi kami segala sesuatu itu memang kita harus kembalikan ke alamnya, ya habitatnya masing-masing. Ya. Nah, terbersit membuat ide karena kan pada saat dalam proses reklamasi itu di dalam undang-undangnya kan adalah penghijauan Bang. Iya. Nah, merubah satu pola yang tadinya pengelakuan penghijauan dilakukanlah untuk tambak ikan tadi, termasuk kolam tadi, ya. Nah, kita bilang bukan kolam ya, tapi ini bicaranya kulong ya. Kulong mandi. Nah, ini nanti menarik nih. Ya. Nanti kita akan bahas masalah kulong mandi. Dalam satu tahun perencanaan ini. Awalnya kan tadi kita bicara mau niatnya untuk mendirikan pabrik tapioka. Ya. Kok tiba-tiba berubah? Karena pabrik tapioka tidak dikeluarkan izin. Jadi
Kalau di sebelah sana kita pabrik tapioka, peternakan. Sudah ada kandang rukijang rusa. Oh, di sebelah sini. Iya. Satu kawasan masih Satu BNI. kawasan, ya. Oke. Kandang rusa, kandang sapi, ayam bebek gitu. Iya. Ya. Ayam bebek. Jadi kemarin kita bikin dari irigasinya dulu, ke peta sawahnya. Oke. Jadi dari irigasi ke ternak, turun lagi ke peta sawah. Kecamatan Ikan. Ya. Nah, Oke. Terus, nah terus di sana sudah selesai, sudah ini ya terus kita tuh ngembangin ke sini, ngembangin ke sini. Awalnya sih untuk ponakan, bikin Awalnya kolam mandi. kolam mandi biasa. Iya, untuk ponakan. Jadi antusiasnya kemarin anak-anak sekolah pengenalan hewan ternak segala macam terbersihlah untuk bikin untuk edukasi anak sekolah. Tujuannya itu tadi Ya, awalnya. ke edukasi Oke. anak sekolah. Terus Ya paling tidak ada tempat bermain berenang mereka. Kita buat tempat bermain berenang. Terus pengenalan alam lah intinya alam, istilahnya. ya, Biar lebih dari dekat gitu. kebun, Ya. kebun nanti kita ini kan. Jadi untuk kegiatan sekolah outdoor dari pengenalan anak sekolah dan dini, sekolah outdoor sama berenang. Ternyata animonya besar. Iya, animonya besar. Berapa tahun pengelolaan apa tuh? Kalau kita tadi bilangnya ini bukan kolam renang tadi bang ya, tapi Ya. kulong renang. Kulong renang. Kenapa disebut kulong renang bang? Kulong renang itu karena ini bentuknya seperti kolam renang, tapi sumber airnya kita sistem resapan. Karena kita pikir di dusun, di kampung, untuk treatment kolam renang itu kan biaya listrik, pompa segala macam, obatnya besar. Besar operasionalnya. Ya, operasionalnya. Nah, jadi kita treatment di airnya sistem resapan. Kita bikin airnya mengalir, Oke. mengalir. Tapi awalnya memang ini kolong. Ini awalnya kolong. Awalnya kolong. Ya. Oh, Kolong siap. semuanya. Jadi kita buat ini. Jadi kita jadikan, memang kita ini kan ke kolong renang, bukan kolam renang ya. Bukan kolam renang. Karena sumber Kolam, airnya ya. beda dari kolam renang. Kolam renang. Ya. Tapi akhirnya dibuat manajemennya sebagus mungkin seperti kolam renang. Kolam renang. Oke. Ya. Tapi yang penting air ini tidak menjadi baik untuk anak-anak. Anak-anak. Jadi air ini tidak diam seperti kolam, Ya. tapi dia mengalir sirkulasi. Sirkulasi. Oh Ya. gitu. Proses sampai membuat sirkulasi itu tadi sampai terpikir dengan abang. Awalnya dari ini sih, dari ide bikin kolam koi, ikan koi. Awalnya ikan koi. Ya, jadi kita seperti di Jawa kan sumber air dari gunung, serapan oleh batu, Ya. pasir segala macam, jadinya bening ke hidung. Oke. Ya, ambil dari situ. Kan kolong ini kan pH-nya kalau di hulu bisa 4 sampai 5 ya. Ya. Kita treatment serapan jadinya 7 Sampai 7,22. Ya. Artinya itu sudah layak Sudah layak, sudah baik untuk sudah aman untuk sudah aman. digunakan. Jadi posisi air sekarang ini di BNI yang di kolong renang ini sudah bisa digunakan. sudah bisa gitu. Sudah benar-benar aman ya bang. Ya karena jangan sampai nanti Ya. orang bicara, oh itu BNI asal-asalan buatnya. Ya. Pernyataan aman itu dari Kemarin kita tes dari dinas kesehatan, sudah pernah ngambil sampel air di sini. sampelnya sudah diambil. Sudah diambil, sudah diinfokan kita, airnya sudah baik, Oke. pH-nya sudah baik. Dan kita beli alat tes pH sendiri. Oke. eh, Untuk memantau. Untuk memantau kondisinya Iya. kemarin kita baik. Jadi alhamdulillah, Ya, artinya alhamdulillah. ini sudah bisa. Mungkin rencana tanggal 17 mau soft opening ya bang. Iya, kita pengenalan dulu tanggal 17 besok sampai 18 kita pengenalan ke warga sekitar. Warga sekitar. Warga sekitar, terus tanggal 20 kita doa selamatan ke anak yatim sekitaran sini. Terus tanggal 22 itu kita rencana mau buka acara kegiatan Agustusan Agustusan. dengan warga sekitar dan komunitas. Artinya diundanglah masyarakat untuk menikmati ya bang. Iya, BNI ini diciptakan bukan untuk pribadi. bukan untuk pribadi. Kita siapkan untuk masyarakat. Masyarakat kita. Jadi saya pikir kenapa ini menjadi, karena di Bangka Barat sendiri kekurangan bang tempat untuk hiburan. Iya. Ya, saya mudah-mudahan BNI ke depan bagi saya ini bisa jadi sarana untuk edukasi, Iya, edukasi. sport tourism, Iya. dan terus agrowisata ya. Iya. Agrowisata. Nah kita bicara agrowisata yang Iya. sekarang sudah ditanam oleh BNI itu apa saja bang? Itu jenis buah-buahan, dari Buah-buahan. durian, jambu, kelapa.
Itu sudah dibuat. Sudah. Oh, areanya di Ya sekitar BMI. sekitar BMI. Mudah-mudahan ke depan kita ada nanti ada wisata panen. Oh, mantap banget. Ya. Pohonnya apa saja bang? Sudah di Ini buah-buahan, segala macam buah-buahan kita tanam. salah satu. Ya, jambu dari jambu air, jambu biji yang sifatnya enggak musiman. Oke. Terus yang musiman durian. Durian. Ya. Durian juga ada. Durian ada, nangka, Mangga juga ada. kurma juga ada. Ngeri bang. Ya. Jadi itu dalam proses atau memang sudah dilakukan? Sudah dilakukan, insya Allah tahun depan sama 2 tahun ke depan kita udah siap panen. Sudah siap panen. Berarti itu bisa mensupport BMG tadi bang, mensupport ya. Jadi artinya orang nanti bisa wisata di air, bisa wisata hutan, ya kan? Iya. Bisa juga wisata apa namanya cara menanam, ya kan? Iya. Kayak gitu kan. 53 hektar Ya. yang diserahkan oleh ke BMI itu Kelihatan kabur. Turun dorong motornya. 53 hektar Iya. yang sudah diserahkan oleh BNI oleh pihak PT Timah ya, Ya. itu sudah berapa hektar yang sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan semua. Sekarang tinggal tahap perawatan. Oh, ini perawatan. Perawatan. Ya. Penataan sudah. Tinggal finishing sama perawatan pohon buah. Oh, teman-teman Ya. buah. Artinya ini selama tadi berapa? 3 tahun ya bang ya? Ini udah masuk tahun kelima. Ini mau masuk ke tahun Tahun kelima. kelima. Artinya BMI dari 2005 berarti, Bang? 15. 2015 sudah Ya. mulai menggarap ini bang. Sudah penataan lahan. Nah, di 2 tahun ini baru kita untuk ke agrowisatanya. Oh, Nah, dari Oke. kolam renangnya, perawatan pohon buahnya. dari awal 2015 itu bang. Ya. Yang bergerak memulai itu pasti akan ada animo orang juga bang. Ya. 2015 lihat kondisi segini parah rusaknya. Kalau Yeah. kita bicara parah lah ya. Apa tanggapan masyarakat pada saat abang melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari kebiasaan? Itu dianggap orang gila ngabis duit. Orang gila ngabis duit. Ya. Karena kalau harusnya kalau kita berkebun itu kita harus subur. Betul lah. Tapi aku nilai karena ini tanah kelahiran, memperbaiki satu lahan bekas tambang, mudah-mudahan bisa sebagai contoh. Iya. Kedepannya diikuti oleh desa-desa Desa yang lain ya. Ya, bahwa lahan pasca tambang itu masih bisa kita Olah. diolah. Tapi memang butuh perjuangan bang. Butuh perjuangan. Ya. 2015 tuh bermulai, siapa aja yang mulai bergelut di mulai ini? Ya dari saya sendiri lah, dari apa penataan pemakaian alat berat segala macam penataannya, Iya. ya Itu biaya sendiri. dia sendiri semua. Jadi kalau reklamasi sebenarnya kita awalnya itu kita buat dari sumber air dulu kita rapikan. Oke. Nah, jika sumber airnya baik, lahannya bisa kita jadikan sistem serapan punya sumber airnya ada, Ya. lahan tandus pun masih bisa jadi subur, Artinya lahan itu siap untuk dikelola. bisa dikelola. Ya. Oke, awal jalan ini bukit. Tadi saya masuk tadi bang lumayan jauh. Iya. Ya, lumayan jauh. Jadi kita tadi sebelum kita podcast tadi kita sempat bicara bahwa abang tidak terlalu berkeinginan nanti mendapatkan jalan yang bagus. Kepengen sih tetap bang ya, Iya. tetap pengen pasti kan. Iya. Tapi ada hal yang abang jual untuk wisatanya, ya itulah tadi yang kita info tadi wisatanya adventure. Adventure, Iya. wisata alam kita. Rencananya tadi ke depan wisata adventure-nya seperti apa bang? Model. Kita dengan komunitas itu mobil off-road sama trail. Oh ya, Om, Untuk lokalnya. kebetulan ketua ya? Ketua ya. saya ketua IoT di Bangka Belitung. Oke. Ya. Nah, kita juga sudah mengadakan event-event di Bangka dan Belitung juga kan. Oke. Sampai event keluar. Nah, jadi animo kawan-kawan kayak di Sumatera itu yang belum pernah ke Bangka, Iya. nah kita kasih tahu foto-foto, video segala macam pantainya di Bangka, mereka banyak tertarik. Oh. Jadi ini untuk persiapan
persiapan kedepannya kita ngundang kawan-kawan dari Sumatera, Oke. dari komunitas off-road, off-road. nah, untuk bisa wisata ke Bangka, Belum pernah di sini. khususnya Bangka Belitung. Eventnya Bangka Barat. belum pernah di sini. Event. Off-road. Rencana tahun ini cuma karena COVID. Covid ya. Ya. Pandemi ya. Iya. Artinya nanti kita coba untuk di tahun berikutnya. Tahun berarti, berikutnya, Bang, ya. mudah-mudahan. Jadi rencana wisata off-road. Off-road. Oke. Area sudah dipersiapkan. Di sini kita jual wisata Bangka Barat khususnya. Jadi kita ngambil targetnya itu Sumatera. Oke. Sumatera dan lokal Bangka. Jadi Karena Belitung sudah bagus lah, sudah baik lah. Betul. Nah, Betul. mudah-mudahan kita ada kesempatan ke depannya kita untuk wisata Bangka Barat ini kita ambil wisata alamnya. Jadi dari sini targetnya kita mulai dari Siangau, Batu Belimbing, Pengana, ikon Pengana itu sama Pantai Jerangka. Artinya mengkoneksikan antara BMI, Pantai Siangau, Jerangka, terus sama Pantai Pengana, Batu Belimbing. Ya. Itu di ini. Oh, kita punya satu destinasi juga nanti Bang ya. Ya. Batu Belimbing tadi. Batu Belimbing, ya. Batu Belimbing itu tadi saya udah bilang saya 2013 sudah survei ke sana Bang. Ya. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi impiannya teman-teman di situ. Ya. Itu nanti BMI sendiri yang akan mencoba mengkoneksikan itu atau ada perangkat-perangkat yang lain teman-teman yang lain? Kita mulai dari manajemen BMI. Oke. Kita siapkan untuk EO yang profesional. Oh, nanti akan menggunakan EO profesional Oke, siap. dari BMI. Jadi kita ambil lokalnya Sumbaksel dulu. Sumbaksel dulu karena Jawa, Bali segala macam mereka sudah punya tempat yang indah. Betul. Nah, kita ambil dari Sumbaksel untuk bisa datang ke Bangka Barat. Target kita untuk wisata 2 malam 3 harinya tercapai. Jadi wisatanya nanti 2 hari, 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Posisi nanti di sini juga. Iya. Oke. Jadi teman-teman dari Sumatera bisa datang ke Bangka Barat. Itu wisata 2 malam 3 harinya mereka tercapai. Wah. Oke. Ya. Jadi nantinya dikoneksikan nanti pasti akan membutuhkan orang-orang yang banyak lah. Iya. Iya. Ya. Dari ASDP-nya nanti kita minta dukungan support juga. Oke. Dari pemerintahannya, dari promosinya nanti kita Iya. minta dulu. Karena bagaimanapun juga kewajiban pemerintah juga untuk support suatu event. Ya. Karena bagi saya kalau kita sendiri pun juga mungkin agak sulit lah. Ya. Gitu kan. Jadi rencananya seperti itu. Ya. Rencananya seperti itu. Yang pasti saya belum pernah lihat nih yang Belimbing Bang terakhir. Ya. Karena waktu itu akses agak sulit waktu itu. Karena terlalu banyak juga kebun sawit orang kalau nggak salah waktu Ya. itu kan. Ini sudah dibuka atau kayak gimana aksesnya? Sudah, akses lagi dikerjakan dengan Pak Kadesnya, dengan keluarga kawan-kawan sekitar sudah kita bina Oke. untuk cara menerima tamu. Oh. Ya, untuk sampai segitu ya? Ya, akses jalan masuknya kemarin sudah baik. Oke. Cuma kita lagi cari akses untuk adventure-nya Oke. yang agak enjoy enak untuk trail dan model mobil parkir empatnya. Oh, jadi nanti wisatanya itu Venter tuh bukan cuma hanya mobil, tapi ada motor juga. Juga, ya. Berapa kilo punya nih? Kalau ini sih kita siapkan ke mereka itu 1 hari itu full mereka asik enjoy. Full day. Ya, jadi malamnya bisa malam itu bisa kita buat api unggun di BMI kegiatannya. Siap. Bisa mancing, bisa api unggun, bisa camping di sini. Jadi Ya. camping ground nanti sebelah mana Bang? Rencananya di kolong wisata. Oh, di kolong wisata juga. Iya. Oh, oke. Ya. Siap. Jadi Bisa mancing kegiatan api unggun. Juga. rencana Abang sudah didengar oleh Bupati? Kemarin Pak Rekda udah 2 kali kesini. Oh, Pak Sekdanya juga. Pak Sekdanya. Artinya udah nyampe ya berarti ya? Sudah. Dia juga support untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan tanggal 22 besok dia bisa hadir sini Untuk peresmian. kegiatan melihat kegiatan masyarakat dan komunitas. Oh, Di sini. oke. Jadi Bangka Barat ini mungkin agak sedikit kurang terespons Bang. Untuk Bangka Baratnya sendiri ya. Pertama kali kita kalah dengan kabupaten-kabupaten lain. Kehadiran BMI saya pikir akan menjadi satu harapan. Ya. Karena bagaimanapun wisata bangkit, perekonomian untuk UMKM. Iya. Ya. Ya. Kita bicara UKM sekarang. Ya. Ya. Artinya kalau untuk membangkitkan nilai para UMKM, Ya. berarti kan nanti akan butuh suatu tempat. Ya.
untuk memperkenalkan UMKM-nya Bangka Barat. Bangka Barat itu terkenal dengan kuenya, Bang. Ya. Ini kota, kalau kita ini sebut Bangka Barat ini kota 1000 kue, Ya. 1000 kue. Oke. Nah, kota 1000 kue artinya nanti akan disiapkan nggak BMI ini untuk tempat untuk berjualan? Sudah kita siapkan untuk UKM dan kita siapkan juga untuk malam kreatif. Oh, ke malam kreatifnya Malam juga kreatif ada. juga. Oh, jadi Iya. UKM nanti dibuka seluas-luasnya Iya. untuk mereka bisa. Bisa. Oh, ini Bang, kami mau nitip boleh nggak gitu kan? Iya. Bisa ya itu ya? Bisa. Kedepannya malam kreatif dan oleh-oleh. Oh, malam kreatif itu nanti akan dibuka setiap hari. Dibuka setiap hari, jadi itu akustik band sama kegiatan positifnya anak-anak. Oke. Nanti kita siapkan di sini. Kita adakan event-event kecil lokal dulu. Oh iya betul. Ya, event-event lokal kecil kita siapkan. Nah kalau baik yang ada bakat kita support ke provinsi atau nasional. Oh, oke. Jadi artinya BMI pun juga mengutamakan juga bakat-bakat anak-anak lokal ya, Bang. Iya, dari sirkuit apa segala macam kita siapin. Oh iya. Ya, Siap. pengenalan motor trail dari usia dini ATV kita siapin. Bentuknya. Bisa tahu. Jadi memang semua sudah dipikirkan ya? Sudah. Udah cocok jadi obati, Bang. Bang Mul udah siap jadi obati. Aku jadi petani aja. Oh, jadi petani. Karena prinsipnya kayak gini, Bang. Kadang ada beberapa orang yang sudah kami kemarin mewawancari satu orang pengusaha lah. Ya. Jujur, Bang, satu pengusaha anak putra daerah menyumbangkan pesawat, Bang, untuk Bang Alvina. Iya. Dan itu pakai duit pribadi. Iya. Nah, ini Bang Mul selama 5 tahun berjuang, artinya untuk memperbaiki sesuatu yang rusak itu tidak mudah, Bang. Iya. Tidak mudah sekali. Ya, artinya walaupun nanti dia kelihatan bagus juga tidak akan kembali semula, tapi minimal inilah yang dilakukan Minimal, oleh ya. BMI Ya. agar dirasakan semua masyarakat, dan mudah-mudahan pengharapannya BMI ini ke depan juga bisa memberikan satu ruang lah Iya. untuk memberikan penghasilan bagi masyarakat gitu ya. Saya pikir nanti ke depan juga pasti akan menyiapkan tour guide kalau memang sudah selesai. Iya. Ya kan? Ya. Sekarang juga sudah nyiapin kan tour Sudah. guide? Sudah. Kita ada visi misi Oke. ke depan itu kita mau naikin Bangka Barat untuk wisata 2 malam 3 harinya. 2 malam 3 Ya, hari. kita ambil kecil dulu dari Sumatera aja dulu. Oke. Penyeberangannya ke Muntok, pada 3 jebuk sudah ini. Oke. Nah, kita connect ke Muntok juga untuk malam. Kalau mereka ini, kita anggap mereka PNS bisa hari Jumat berangkat ke Mentok, Ke Mentok. penyeberangan ke Mentok. Di Mentok kita sudah koneksi dengan teman kita di sana juga untuk menerima mereka, siapkan tempatnya juga, dari penginapan segala macam malam Sabtunya, terus bisa main ke Parit 3 Jebus. Oke. Nah, Kita lumayan jauh, Bang, dari Iya. Montok ke Iya. berapa kilo? Sekitar 60 sih. 60 kilo. 80 kilo. Nah, kita siapin di BEM ini wisata alam, wisata keluarga, edukasi anak. Edukasi anak. Ya. Memang luar biasa. Iya. Jadi harapannya itu apa lagi? Selain itu, Bang? Ya kita harus jadikan BMI ini EO profesional Oke. biar bisa jadi ke nasional dan internasional. Terutama Untuk bisa pengenalan wisata Wisata alamnya. alamnya. Ya. Kembali Di sini lagi. kita kan ada Pantai Siangau yang bagus, Bukit Belimbing Iya. yang besar, Betul. ada Pantai Permana ikon Parit 3 Oke. Jebus, ada Pantai Jerakat yang natural. Ya, setidak-tidaknya membantu pemerintah untuk meningkatkan PAD, Bang. Ya, Itu mudah-mudahan. kunci, Bang. Itu Ya, kunci. ya. Karena bagaimanapun kehadiran masyarakat ataupun wisatawan ke satu tempat itu cukup berarti bagi ekonominya, Bang. Artinya Ya. ekonomi bergerak, pemerintah pun juga akan bisa bergerak. Ya. Saya yakin sudah jadi seperti ini banyak orang yang datang Siap, untuk mudah-mudahan. tahun sekarang gitu Ya. ya. Mau apalagi pemerintah, Bang, ya. Ya. Kalau 2 tahun 3 tahun yang lalu Ya. saya rasa mungkin belum ada yang melirik, Bang. Melihat. Kalau sekarang mungkin banyak ya, yang sudah merasa wah ini keberhasilan seorang Bang Mul dan tim Ya. membangun BNI. Sebenarnya Mudah-mudahan Bangka Barat ini kaya. Kita ada pelabuhan, betul, Bang. pabrik besarnya PT Timah segala macam di Bangka Iya, Barat. betul. Pabrik sawitnya banyak sekali di Bangka Barat. Ladanya itu dikenal. Ladanya juga. Iya. Ada Muntoknya itu dikenal. Iya. Saya kebetulan orang tua saya lahir di Bangka Barat, Bang. Iya.
Jadi artinya juga nih Bangka Barat ini menjadi satu kampung juga. Kelahiran keluarga saya besar di sini semua. Saya pikir ada satu gerakan yang penting untuk membesarkan, mengenalkan Bangka Barat bukan dari sisi negatif, dengan sisi positifnya muncul lah. Ini namanya BMI. Setelah itu harapan abang ke depan untuk BMI sendiri. Untuk BMI mudah-mudahan kita jadi tim profesional, Jadi ikon. bisa jadi ikon Bangka, khususnya Pare 3 Bangka Barat, ya. Dan kita bisa mendidik anak-anak masalah pengenalan lingkungan. Kita siapkan juga kolam renang, event. Jadi untuk wisata keluarganya di sini dari mudah-mudahan ke depan kita bisa jual ikan konsumsi, Oh, ikan bisa air juga, tawar, ikan tawar. karena kita sudah punya tambak, pembenihan, pemijahan segala macam. Oh, sudah mijah sekarang? Sudah, ya, tempat pemijahan. Terus kolam pancing berarti bisa jadi galatama untuk kompetisi. Artinya BMI akan dibuat produktif semaksimal mungkin. Wah, ngeri banget. Oke lah bang, jadi saya dari tim Ngomong Racau terima kasih banyak, mengapresiasi. Apabila nanti kita juga dibutuhkan ke depan juga kami siap untuk membantu seluruh publikasi macam. Dan kami berharap bahwa semangatnya jangan sampai kendor bang. Karena membangun sesuatu itu pasti ada kendala, banyak masalah. Dari masalah yang satu muncul masalah yang lain. Muncul yang lama, muncul lagi masalah yang baru. Sekarang izin yang belum. Izin ya masih di lingkungan. Ya, belum selesai. Harapan abang untuk masalah izin. Izin kita perlu, karena kita harus Ini dari Dinas Lingkungan Hidup itu. ya. Kita perlu izin itu karena untuk pertama kita butuh sponsor, pengadaan event kegiatan. Karena kalau anak-anak dari TK atau SD, SMA segala macam tidak kita adakan kompetisi event segala macam, itu tidak akan terkenal dan besar. Ya. Jadi harapan abang untuk Dinas Lingkungan Hidup Untuk kira-kira support lah kegiatan kita. segera mungkin harus Segera keluar. mungkin, ya. Dari bulan apa bang kemarin ngajuin? Kita dari Desember. Ini sudah masuk hampir setahun. Hampir setahun. Jadi harapan Pak Bupati tolong ingat pesan dari owner Jiwa BMI, izin BMI untuk segera diturunkan. Itu aja bang ya. Mudah-mudahan ke depan ada Pak Gubernurnya bisa support juga untuk masalah jalan dan listrik. Kalau bicara masalah jalan dan listrik, saya pikir sudah pasti bang, sudah pasti. Yang penting izin dulu. Kalau nggak ada izin kita nggak bisa bang. Bisa ya. Nggak terdaftar juga kan. Nah, iya benar ya. Artinya juga pada saat ada support dari pihak luar pun tidak ada izin juga akan keraguan di situ bang. Mudah-mudahan bang dinas. Karena izin juga perlu untuk pendukung, syarat pendukung untuk asuransi. Oh iya bang, pasti bang. Kalau tidak ada izin, segala sesuatu pun, contoh aja kayak motor nggak punya izin nggak bisa jalan bang. Mobil juga sama. Event juga kalau nggak ada izin juga sama. Artinya based on ya pengelolaan untuk biar berkembang lebih cepat ya karena dari izin. Mudah-mudahan itu bang. Didengar sama Pak Bupati, teman-teman dinas terkait. Artinya kita di sini bukan untuk membuka hal-hal yang negatif, tapi kita berharap bahwa untuk bergerak cepat. Support mereka. Jadi harapan kita kan dari pemerintah itu jangan ngitung nilai bisnisnya, manfaatnya. Ke depan pun juga Bangka Barat akan menikmati hasil. Saya yakin dengan kehadirannya BMI. Mungkin kayak gitu aja bang. Cerita kita hari ini sore ini. Kembali lagi saya bilang mudah-mudahan BMI ke depan jauh lebih besar. Amin. Jauh lebih jauh lebih hebat. Dikenal sampai internasional. Terima kasih banyak bang ya.